Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan review pertemuan keempat mengenai jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, satu kejahatan dalam buku 2 pasal 404 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau reh delik atau malaverse, pelanggaran atau delik undang-undang atau wet delik atau malakuia probabilita. Menurut doktrin, 1. Delik formil dan delik material. 2. Delik komisionis, delik komisionis per omissionem, komisa. 3. Delik dulus dan delik culpa. 4. Delik tunggal dan delik berganda. 5. Delik aduan dan bukan delik aduan. 6. Delik politik dan delik umum. 7. Delik khusus dan delik umum. Materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jutu, pasal 131 YS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. 2 alasan diadakan pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis. 2. Alasan sosiologis. 3. Alasan praktis. 4. Alasan adaptif. 5. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. kriminalisasi. 4. Depenalisasi. 5. Mitigering. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis. 2. Kompromis. 3. Global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan manusia Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yaitu alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai budaya dan agama Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, 1. Hukuman mati dalam KUHP Belanda sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. 2. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga yaitu alasan praktis, yaitu dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat yaitu alasan adaptif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara melakukan pembaharuan KUHP kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau pencipta delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Prof. Oimar Sueno Adji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 atau 1965 pasal 165 KUHP bukanlah delik agama, tetapi tetap merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur dengan rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
dekriminalisasi atau suatu proses pembaharuan yang tadi suatu pembuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana. Sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.